Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pagi hari ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Dani Hidayat di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul konsep dan potensi integrasi nasional. Next. Yang beranggotakan saya sendiri, Afridani Fatmawati, yang kedua Dani Hidayat, yang ketiga Elmi Hidayana, yang keempat Firda Nurlaili, yang kelima Kristiana Selvia Dewi, yang keenam Najila Latifah Aurelia, yang ketujuh Umi Laila Hayati Romdona, yang kedelapan Saundra Indrastuti Syahri. Next. Untuk pengertian dan makna integrasi nasional, yaitu istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Ada beberapa pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya, dari Kurana tahun 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda. Kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Setelah itu, untuk sejarah integrasi nasional menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurut Suroyo, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi Indonesia. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi nasional. Jadi jenis-jenis integrasi nasional itu ada 8. Yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi wilayah, yang keempat integrasi elit massa, kemudian yang kelima integrasi tingkah laku, integrasi politik, jadi yang pertama integrasi bangsa. Integrasi bangsa merupakan suatu bangsa terjadi karena adanya paduan dari berbagai unsur seperti suku, bangsa, tradisi, kepercayaan atau agama, sosial budaya, dan budaya ekonomi, sehingga terwujud suatu kesatuan wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya yang membentuk jati diri suatu bangsa. Itu menurut Liga. Kemudian integrasi wilayah. Integrasi wilayah adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Integrasi wilayah sendiri berasal dari kata integrasi.
Kemudian yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai adalah persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip dasar politik dan prosedur-prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama lainnya. Kemudian selanjutnya ada integrasi elit massa, yaitu kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Contohnya, pejabat publik diminta mundur oleh masyarakat, kemudian ia mundur, maka terjadi integrasi elit massa di mana kepentingan elit integrasi dengan kepentingan massa. Selanjutnya, integrasi tingkah laku. Adalah perilaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar diterima oleh masyarakat. Misalnya, kita hidup di negara yang warganya tidak bisa mengantri. Tiba-tiba kita datang ke negara yang orangnya bisa mengantri. Kita jadi ikut mengantri dengan rapi dan tidak menyela. Kita adalah bentuk integrasi. Itu adalah bentuk integrasi tingkah laku. Kemudian integrasi politik. Integrasi politik menunjukkan pada sebuah proses atau sebuah produk akhir penyatuan politik di tingkat global maupun regional ya di antar unit-unit nasional yang terpisah. Selanjutnya ada integritas ekonomi. Integrasi ekonomi, yaitu berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama saling menguntungkan dan bersinergi. Kemudian yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integritas sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misalnya, suku, agama, ras, dan lainnya. Next. Perkembangan integrasi di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu adanya ancaman dari luar, yang kedua ancaman politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, yang kelima kesempatan pembangunan agama. Yang pertama adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai-berai. Misal, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan tadi dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat, ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat dan akan semakin mudah dicapai. Next. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Ancaman dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar, contohnya disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Ancaman luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga kata komunis tidak populer lagi. Yang kedua, ancaman berdimensi politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa membanggakan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Yang keempat, ancaman berdimensi ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan nasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Yang kelima, ancaman berdimensi sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keenam, ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Yang ketujuh, ancaman berdimensi keselamatan utama. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang, yaitu bidang ideologi dan politik, yaitu satu, menguatkan ideologi Pancasila,
menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengembangkan demokrasi politik. Keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. 5. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Dalam bidang ekonomi, yaitu contohnya sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keempat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Dalam bidang sosial budaya, yaitu contohnya 1. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk bidang pertahanan dan keamanan, yaitu contohnya 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Next. Sekian dari saya. Silakan yang mau bertanya. Baik, presentasi untuk PowerPoint yang pertama sudah selesai dipaparkan. Bisa dilanjut untuk mempresentasikan PowerPoint yang kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik moderator, kami akan mempresentasikan PPT kami yang kedua yang berjudul Urgensi Integritas Nasional. Next. Yang beranggotakan Afrida Nur Fatmawati, Dani Hidayat, Elmi Hidayana, Firda Nur, Kristiana Selvia, Nasila Diva, Saundra Indriastuti, Umi Laliati. Next. Abstrak, judul Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional, Permasalahan Membeda-bedakan Suku dan Golongan, Metode Leilatur. Next. Hasil, perbedaan antar suku, ras, dan budaya harus ditoleransi karena di Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Persatuan merupakan kunci keberhasilan terwujudnya integrasi nasional. Next. Permasalahan, seharusnya perbedaan antara agama, ras, suku, dan budaya bisa dihindari agar tidak menimbulkan atau terjadinya konflik. Kenyataannya, perbedaan antara agama, ras, suku, dan budaya tidak bisa dihindari. Contohnya dalam kasus perang sempit antara Dayak dan suku Madura. Next. Solusi tiap anggota. Afrida, seharusnya perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga tidak menimbulkan konflik. Selain itu, jangan mudah terpengaruh oleh dampak globalisasi dan membuat seseorang menjadi
etnosentrisme, kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Selanjutnya, Elmi, seharusnya perbedaan tidak bisa dipungkiri, memang tidak bisa dihilangkan, namun seharusnya juga perbedaan tidak menjadi konflik dengan cara lembaga diberikan kewenangan untuk mengemukakan pendapat dan menemukan sebuah kesepakatan yang memungkinkan bisa mengantarkan dan dari kedua atau perbedaan pihak tetap menjadi harmonis baik secara sosial maupun budaya sehingga terbentuklah ketenangan dan rasa aman yang terjamin. Selanjutnya, Dani mengedepankan sikap toleransi, menghargai serta meyakini kebenaran keyakinan masing-masing. Selanjutnya, Firda, seharusnya dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa yang utuh beragam suku bangsa, ini mencita-citakan suatu masyarakat baru yang sebuah masyarakat politik yang dibayangkan image political community. Next. Solusi dari Kristiana. Solusi mengatasi ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia perlu dikerahkan ke segenap kemampuan kekuatan serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia yang terwujud sebagai kesadaran kemampuan bela negara. Solusi dari Nazila, harusnya sikap toleransi dan saling menghormati antar suku lebih ditingkatkan agar tercipta suasana kondusif, bersatu, dan terbentuk kerjasama dalam kehidupan sosial. Solusi dari Saundra, seharusnya pemerintah lebih meningkatkan keamanan, mengadakan rehabilitasi mental, menangkap dan menindak provokator sehingga tidak menimbulkan trauma yang mendalam. Solusi dari Umi, antara suku Dayak dan Madura harus saling menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi antar suku, ras, budaya, dan agama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan pemerintah daerah dapat meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai fungsi keamanan negara, pemegang kekuasaan fungsi informasi dan komunikasi antar anggota masyarakat, berperan besar menjadi komunikator dalam permasalahan penyelesaian konflik. Next. Solusi dari kelompok 2. Solusi kelompok, dengan adanya banyak perbedaan maka kita harus menghormati satu dengan lainnya, baik dari segi suku, agama, dan golongan. Indonesia sangat banyak memiliki ragam budaya, namun tetap mempunyai satu tujuan, yaitu memakmurkan negara Indonesia. Next. Masukan dari kelompok 2, seharusnya masyarakat di Indonesia menanamkan sikap kemanusiaan dan persatuan sejak dini agar bisa lebih toleransi dan saling menghargai dan hidup dengan tentram dan damai. Next. Kesimpulan dan saran. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap Indonesia adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia. Next. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih. Baik, presentasi PPT 1 maupun PPT 2 dari kelompok 3 sudah disampaikan. Untuk
teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kelompok 1 yang mempunyai pertanyaan atau yang belum dipahami dari materi yang sudah disampaikan, bisa ditanyakan lewat on mikrofon ataupun lewat room chat. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin masuk moderator. Iya, silakan monggo. Saya berwakil dari kelompok 1, izin bertanya untuk kelompok 3. Untuk materi yang pertama, bagaimana pendapat dari kelompok 3 mengenai pemerintahan sekarang yang kurang toleransi terhadap integrasi dalam bidang politik yang lebih sering menimbulkan sebuah konflik dan perpecahan yang ada di Indonesia dikarenakan sebuah jabatan yang tinggi. Terima kasih. Ini untuk teman-teman dari kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dari kelompok 1. Baik, saya Nazila Diva, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Vera. Menurut saya, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, seharusnya memiliki rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Untuk hal jabatan tidak seharusnya diperebutkan, tetapi yang harus ditanggapi oleh pemerintahan yaitu bagaimana caranya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi suatu bangsa yang makmur dan sejahtera warganya. Terima kasih. Baik, untuk Vera, apakah bisa diterima? Mbak Vera. Cukup dari saya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman di room chat ini ada pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dulu dari pertanyaan Vira Moni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Mengapa integrasi nasional disebut sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Itu karena integrasi nasional menjadi pembanding sejauh mana rasa kecintaan rakyat Indonesia pada negeri ini dengan cara selalu menjaga kekompakan antar golongan tanpa memindah-pindahkan suku dan budaya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Vira sudah dijawab. Apakah Mbak Vira ada tanggapan? Oke, nah selanjutnya pertanyaan dari Dina Dwita Pratiwi. Monggo teman-teman dari kelompok 3 silakan menjawab pertanyaan yang ada di room chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Dwita. Berikan contoh dan cara mengatasi ancaman dari luar negeri yang dapat menimbulkan perpecahan di bidang ekonomi. Jawabannya, menekan tingkat pengangguran, 2 mengatasi masalah inflasi, 3 mengatasi masalah infrastruktur, 4 mengatasi permasalahan ketergantungan impor, 5 mengatasi masalah utang dengan negara lain, 6 mengatasi masalah korupsi. Oke, dari saudari Dina, apakah ada tanggapan? Cukup. Selanjutnya pertanyaan dari Arnidia Asih. Monggo teman-teman kelompok 1 untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Arnidiasi, perwakilan dari kelompok 1. Pada perkembangan integritas Indonesia terdapat adanya ancaman dari luar, sebutkan yang termasuk ancaman dari luar yang berhubungan dengan integritas Indonesia. Jawabannya, yang pertama ada agresi militer oleh negara lain, yang kedua pelanggaran wilayah oleh negara lain, yang ketiga sabotase, yang keempat spionase, yang kelima aksi teror bersenjata, yang keenam gerakan separatis, yang ketujuh pemberontakan bersenjata, dan yang kedelapan perang saudara. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sudah dijawab. Apakah Mbak ini ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan semuanya sudah dijawab dengan baik. Untuk
teman-teman dari kelompok 1 juga sudah menerima tugas. Selanjutnya untuk notulensi dari kelompok 3 silakan membacakan hasil notulensinya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan materi dari kelompok 3 yaitu integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antar unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan iklan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa pemersatuan dan kesatuan negara bangsa yang di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk notulensinya. Presentasi sudah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.